Balik lagi di Politala Smart Voice. Bareng saya Anissa Sari, di mana hari ini kita akan membahas dan membedah tuntas terkait smart governance di kampus kita, yaitu di Politala. Nah, kira-kira nih, kalau mendengar smart governance itu apa yang terlintas di pikiran kalian nih? Pasti berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang cerdas, kemudian juga sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang efektif dan efisien, tentunya dengan pemanfaatan teknologi dan perubahan pola pikir atau mindset. Nah, namun teman-teman sekalian, smart governance ini tidak berkaitan dengan gaya-gayaan saja, berkaitan penggunaan aplikasi maupun hal lainnya, namun kita sebagai dosen ASN itu perlu untuk menerapkan melalui praktik yang hebat dan tentunya yang dapat bermanfaat bagi Politala. Nah, di sini saya ada rekan-rekan Bapak Ibu dosen dari Politala, ada Bapak M. Bastian. Selamat pagi, Bapak. Halo Ibu Anissa, halo semua pendengar Politala Smart Voice. Senang bisa ikut diskusi pada hari ini. Ada juga Ibu Catherine. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Ibu Sasa. Dan juga tentunya tidak kalah menariknya ada Pak Rizky. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Bu Sasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam podcast hari ini ya, membahas terkait smart governance. Baik, langsung saja nih. Saya ingin menanyakan pendapat dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan smart governance. Nah, kita sebagai dosen nih, utamanya itu kan kita sebagai garda terdepan transformasi, ya kan? Nah, mungkin bagaimana nih? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman bentuk good practice-nya smart governance di Politala ini seperti apa? Mungkin bisa dari Bu Catherine ya. Silahkan Ibu. Oke, Bu Sasa, terima kasih. Nah, kalau dari saya, yang paling kerasa itu adalah integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengabdian. Itu bisa disingkat sebagai SIPPM. Nah, dulu kita kirim proposal pakai tumpukan kertas. Tetapi sekarang full digital. Nah, contohnya digitalisasi yang nyata. Kunci keberhasilannya apa? Nah, menurut saya adalah user-centric design. Itu berarti sistemnya dibuat memudahkan dosen, bukan malah bikin pusing, Mbak. Keren sekali. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Pak Rizky maupun Pak Bastian, silahkan. Betul sekali ya, kalau saya lihat ya dari perspektif manajemen ASN, inovasi seperti itu memang menunjukkan profesionalisme aparatur. Jadi memang seorang dosen ASN itu tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi itu sendiri. Selain itu juga ya, saya melihat contoh good practice lainnya ya adalah seperti program yang bernyambung ya, link and match dengan industri, karena kita termasuk vokasi ya kan, jadi itu merupakan syarat mutlak ya. Sekarang dosen tidak hanya berada di ruang kelas, tetapi juga harus dituntut berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini penting karena pendidikan vokasi memang harus dekat dengan kebutuhan industri. Nah, keren sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, bagaimana cara kita sebagai dosen untuk menularkan keberhasilan dari integrasi sistem informasi penelitian dan pengabdian atau yang biasa disingkat tuh SIPPM atau bentuk kolaborasi industri ini ke unit lain di Politala, misalkan ke bagian administrasi umum. Silahkan, Pak Bas. Disinilah pentingnya sistem merit ya. Dalam sistem merit, penghargaan diberikan berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan sekedar senioritas. Jadi unit yang berhasil melakukan inovasi atau meningkatkan efisiensi seharusnya mendapat pengakuan dan dukungan organisasi. Selain itu juga menurut saya ya, juga perlu adanya ruang kolaborasi antar unit sebenarnya. Kadang dosen dan tenaga pendidik dan manajemen bekerja di ruang yang berbeda, mereka terfokus individu. Padahal kalau mereka duduk bersama dan banyak ide yang bisa dituangkan, yang bisa muncul untuk memperbaiki sistem pelayanan kampus. Mungkin itu dari saya, Ibu Anissa. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pendapatnya yang keren sekali. Nah, tadi kan Bapak Ibu sekalian kita sudah bahas terkait
good practice-nya dari smart governance ini ya, yang mana ada di Politala. Nah, kita bisa melanjutkan ke yang bad practice-nya. Mungkin dari Pak Rizky bisa dibantu menyampaikan nih, sedikit dibongkar terkait bad practice yang sering kita temui Bapak di lingkungan instansi ini. Kira-kira apa aja Bapak? Silahkan. Oke, terima kasih Bu. Jujur ya, yang bikin gemes itu kita ini administrasi ganda. Kita udah di portal digital, tapi ujung-ujungnya masih dulu cetak hard copy. Tangkap 3 lagi buat arsip. Kalau kata orang Banjar tuh mendua kali. Kita udah era digital, tapi yang manual masih dipakai. Waktu yang harusnya dipakai dosen buat riset, sebagian waktunya jadi terbuang buat ngurusin fotokopi. Tambah satu lagi nih, ego sektoral data. Nah, data di jurusan, di kepegawaian, sama di pusat, itu sering tidak sinkron. Kenapa? Ini bikin kita kerja 2 kali, buat update hal yang sama hanya untuk membenahi sesuatu yang seharusnya sudah terintegrasi. Nah, jadi nggak kolaboratif sama sekali, Bu. Oke, berarti ini sebagai masih kayak penyakit lama ya? Permasalahan lama yang masih terjadi sampai sekarang. Nah, saya mau tahu pendapat dari Pak Bas. Tadi sudah disampaikan terkait bad practice-nya dari Pak Rizky dan Bu Catherine nih. Tapi saya ingin tahu nih dari sisi Pak Bas, menurut Pak Bas, kalau ada hal kayak gini Pak, itu apa yang harus diperbaiki Pak Bas kira-kira? Baik Bu, biasanya ada 2 faktor ya. Yang pertama itu adalah memang kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital ataupun kurangnya ilmu ya ataupun training di sistem digital tersebut ya. Sebagian orang masih merasa lebih nyaman jika ada dokumen fisik sebagai bukti. Padahal sebenarnya sistem digital yang baik justru harusnya lebih aman karena memiliki jejak audit dan backup datanya. Kemudian menurut saya faktor keduanya adalah SOP yang belum diperbaharui. Kadang organisasi sudah menggunakan teknologi baru, tetapi prosedur kerjanya masih mengikuti aturan lama. Nah ini perlu penyesuaian. Akibatnya kalau tidak disesuaikan, muncul proses yang tidak efisien. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, berarti ada 2 penyebabnya Pak. Mungkin dari sisi kurangnya kepercayaan pada sistem digital, serta terkait standar operasional prosedur atau SOP. Nah, kalau misalkan masih terulang lagi Pak di Politala nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Izin menjawab ya Bu Anissa ya. Kalau dari saya sih, kita harus berani cut off. Kalau udah digital, yang manual yang harusnya ditinggalkan. Jangan 2 kali kerja. Alternatif terbaiknya adalah audit proses bisnis. Sederhanakan alurnya dulu, baru masukin aplikasi. Itu Bu. Oke. Mungkin ada jawaban lain? Saya izin tambahkan ya, Bu. Nah, dan pastikan ada literasi digital buat semua level. Jadi nggak semua dosen muda aja, biar semua punya frekuensi yang sama soal pentingnya efisiensi. Biar kita nggak lost in translation. Soal-soal kerja yang lebih simple. Jadi biar satu ritme, satu visi juga. Begitu, Ibu. Wih, keren sekali, luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini. Jadi kita jadi tahu nih, smart governance di Politala ini bukan cuma soal server yang cepat, kemudian berkaitan dengan teknologi yang unggul aja, namun juga terkait mindset kita sebagai dosen maupun tenaga kependidikan yang mau berubah, kemudian mau berkolaboratif, serta mau meninggalkan cara-cara lama yang mungkin dirasa ribet atau berbelit ya. Benar sekali ya, memang integritas dan profesionalisme harus menjadi pondasi utama. Memang tanpa integritas, teknologi secanggih apapun itu tidak akan membawa ya perubahan yang berarti bagi institusi kita. Dan birokrasi digital adalah salah satu ciri dari Smart ASN. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincang hari ini nih Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih atas waktunya dan insight-nya. Semoga ini teman-teman yang mendengarkan ini semakin tahu nih terkait smart governance yang ada di Politala, terkait dari sisi bad practice-nya maupun good practice-nya yang sudah diterapkan ya.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian atas waktunya, atas insight-nya. Nah, ini bisa nih jadi hal baru, ilmu baru yang bisa diterapkan maupun yang bisa jadi pembelajaran untuk kita semua terkait smart governance yang ada di Politala. Nah, Sobat Politala, yuk mulai jadi agen perubahan di unit masing-masing. Baik, terima kasih. Saya Anissa Sari, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Politala unggul, Terima terampil kasih dan Bu mandiri. Anissa. Terima kasih, Bu Rizky, Anissa. Bu Kety. Bastian, Pak Rizky.